Halo, nama saya Regina. Saya di sini sebagai Founder and Creative Director. Ya, di sini saya akan menjelaskan deskripsi produk dari Backdoor Streetwear sendiri. Backdoor Streetwear ini bukan sekedar label pakaian. Kami lahir dari denyut nadi pergerakan mahasiswa yang kritis dan dinamis. Di tengah gempuran tren fashion yang cenderung mengejar estetika instan dan viralitas mata, Backdoor Streetwear hadir untuk memberikan nyawa pada setiap jahitan. Kami menolak gagasan bahwa fashion itu harus kosong dari makna. Sebaliknya, kami menjadikan setiap koleksi sebagai hasil kurasi konseptual yang mendalam terhadap isu-isu sosial yang tengah bergejolak di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas. Selanjutnya, ada target audiens dan kebutuhan komunikasi. Ya, kami sendiri mempunyai target pasar pada rentang usia 18 sampai 25 tahun dengan status mahasiswa aktif dan latar belakang ekonominya yang kelas menengah. Segmen ini memiliki daya beli yang relatif stabil untuk produk fashion bernilai tambah, khususnya produk yang tidak hanya menawarkan fungsi tetapi juga identitas dan makna. Selanjutnya ada kebutuhan komunikasinya. Ini kami konsep personalisasi seperti layanan desain by request menjadi relevan sebagai bentuk fasilitasi ekspresi diri. Platform komunikasi Backdoor Streetwear perlu menyediakan sarana digital yang praktis dan intuitif seperti fitur customizer di website agar audiens dapat mengirimkan konsep visual atau pesan yang ingin mereka wujudkan dalam bentuk desain pakaian. Pendekatan ini menempatkan konsumen sebagai subjek kreatif, bukan sekedar pembeli. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi berikut untuk contoh-contoh produk yang kita punya ya guys. Untuk selanjutnya ada penjelasan produk. Penjelasan produk dari kedua produk tersebut itu mengangkat isu pembunuhan aktivis sebagai bentuk kekerasan sistematik yang belum terungkap kebenarannya. Ilustrasi pertama menekankan simbol pembungkaman dan penutupan kasus, sedangkan ilustrasi kedua itu menghadirkan adegan kekerasan yang mana lebih eksplisit untuk menegaskan brutalitas dan impunitas. Untuk keduanya itu berfungsi sebagai medium perlawanan visual khas Backdoor Apparel yang mana mengajak publik menolak lupa dan juga menuntut keadilan. Dan untuk selanjutnya ada di produk yang ditawarkan. Untuk produk yang ditawarkan dari Backdoor Streetwear itu menghadirkan produk streetwear yang berbasis isu sosial sebagai medium ekspresi kritis untuk mahasiswa, mulai dari koleksi bertema isu, layanan desain yang personal hingga edisi terbatas yang mana merespon momentum sosial. Nah, untuk brand ini juga itu mengembangkan produk kolaboratif bersama komunitas mahasiswa yang mana untuk mempresentasikan identitas dan perjuangan kolektif. Untuk serta memperkuat peran pakaian sebagai media komunikasi publik, seluruh produk didukung pengalaman offline maupun online seperti pop up, terus dan juga ada aktivis ruang publik sehingga pakaian tidak hanya menjadi komoditas fashion tetapi juga artefak narasi, ruang dialog dan identitas ideologis penggunanya. Nah, untuk identitas ideologis dari pengguna pakaian tersebut seperti itu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Pranegara. Di sini saya sebagai Production dan Operation Manager. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemasaran digital dari brand Backdoor.
Identitas brand yang dekat dengan mahasiswa dan anak muda urban serta mendorong interaksi dan penjualan online. Target audiensnya adalah mahasiswa dan fresh graduate usia 18-25 tahun yang aktif di lingkungan kampus dan komunitas kreatif. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa Backdoor bukan sekedar pakaian, tetapi representasi sikap dan realita mahasiswa. Media yang digunakan untuk meliputi Instagram dan TikTok sebagai kanal utama serta website atau marketplace untuk penjualan. Cara komunikasi dibuat santai, jujur, dan relevan dengan kehidupan anak kampus dengan keberhasilan dihubung melalui peningkatan engagement dan penjualan digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proyeksi finansial sederhana dari brand ini. Untuk memulai usaha ini, modal awal yang dibutuhkan sekitar 40 juta dalam 1 bulan. Kami menargetkan penjualan 80 produk dengan harga 185.000 per item, sehingga total pendapatan sekitar 14,8 juta per bulan. Dari pendapatan tersebut, biaya produksi dan operasional diperkirakan sebesar 11 juta per bulan, sehingga laba bersih yang bisa diperoleh kurang lebih 3,8 juta per bulan. Dengan perhitungan ini, titik balik modal atau BP diperkirakan bisa tercapai dalam waktu 10-11 bulan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Amelia Rahmadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canva dan pembagian peran dari Backdoor Streetwear. Untuk key partner, kami menggandeng konveksi dan sablon lokal dari Purwokerto, yakni City Tex dan Kampung Garment. Kami kerap mengikuti event kampus dan bergabung dengan beberapa komunitas mahasiswa, mengingat segmen pasar kami ini untuk sebagian besar mahasiswa. Kami merekrut desainer freelance untuk menopang ide-ide yang lebih luas lagi. Untuk key activitiesnya, kami mendesain kaos streetwear ini. Kami sudah mendesain dan menyediakan di toko. Namun kami juga membuka custom design by request dari customer. Bisa satuan atau lusinan, jadi bebas ya. Kemudian kami memproduksi kaos-kaos ini menggunakan bahan cotton combat yang 24S. Kami juga menggunakan sablon High Density. Kemudian pemasaran kami menggunakan digital by Instagram, TikTok. Untuk value proposition, produk streetwear kami ini bertema isu sosial seperti politik dan yang sedang booming saat ini, yang sedang viral. Untuk media kritik dan kesadaran publik seperti itu. Untuk bahannya nyaman dan berkualitas karena kami menggunakan bahan-bahan premium ya. Kemudian untuk desainnya eksklusif dan bisa custom seperti yang sudah saya sebutkan. Customer relationship, kami bisa berinteraksi aktif menggunakan media sosial by DM, Instagram maupun TikTok ya. Untuk customer relationship berikutnya juga kami menyediakan co-creation design. Kami juga membangun komunitas pelanggan by WhatsApp, ada di saluran WhatsApp. Jadi di situ kami membangun komunitas untuk pelanggan secara online. Untuk customer segment, sebagian besar itu mahasiswa. Sebagian kecilnya ada dari SMP dan SMA yang mencintai fashion streetwear. Kemudian ada key research. Bahan kami menggunakan cotton combat 24S. Terus alat sablon kami menggunakan alat yang HD. Terus desainnya kreatif dan modal usaha. Kemudian ada channel seperti sudah saya sebutkan, yakni menggunakan Instagram dan juga TikTok. Kami juga mengikuti beberapa event kampus. Kami menyediakan booth di event kampus untuk memperkenalkan produk kami, produk streetwear ala Backdoors. Terus juga kami menggunakan marketplace seperti TikTok Shop dan juga Shopee. Kemudian ada cost structure, biaya produksi dan sablon, biaya desain, biaya promosi, kemudian yang terakhir ada biaya operasionalnya. Untuk revenue stream, kami penjualan kaos dengan custom design premium dan juga limited drop atau pre-order. Jadi ada yang limit, ada yang pre-order, sama aja sih limitnya. Berikutnya ada struktur tim Backdoor Streetwear. Untuk Regina itu sebagai founder dan creative director.
Regina berperan sentral dalam menjaga nilai ideologis dan kreativitas brand sehingga tepat sebagai pengarah utama. Berikutnya ada Anef. Anef sebagai Finance dan Business Development Manager. Anef berfokus kepada keberlanjutan finansial dan juga ekspansi bisnis. Berikutnya ada Alfian. Alfian sebagai Production dan Operation Manager. Alfian memastikan kualitas produk konsisten dan biaya produksinya ini efisien ya. Kemudian ada saya sendiri yakni Nadia sebagai Marketing dan juga Customer Relationship Manager. Saya berperan penting dalam menjembatani brand dengan mahasiswa sebagai target utamanya. Untuk ringkasan struktur tim ini yang lebih ringkas jadi lebih mudah dipahami yakni Regina sebagai founder dan creative director ini fokus utamanya kepada visi brand dan juga konsep desainnya. Untuk saya sendiri marketing dan CRM manager, saya mempromosikan dan juga hubungan dengan customer pelanggan ya, dengan mahasiswa gitu. Kemudian ada Alfian sebagai production dan operational manager. Alfian berfokus pada produksi dan juga kualitasnya. Dan yang terakhir ada Anef sebagai finance dan business development yang mengoptimalkan keuangan dan juga pengembangan dari Backdoor Streetwear. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mewakili teman-teman kami mohon maaf. Dan bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kami akan menjawabnya satu persatu by komentar juga. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.